Kayak lebaran itu ya libur ya 5 hari 6 hari ya libur, ya nggak usah diuyak. Lebaran itu rame ya, rezeki itu udah ada sendiri kalau menurut saya. Pikir orang kayak kan, wah untuk sempol itu banyak kadang. Ya kita juga harus memberi untuk orang lain, karena 2,5 itu bukan hak kita, yang juga harus ada untuk orang lain. Sedekah Saya gitu ya. iya sedekah. Assalamualaikum, saya Mas Wahyudi, saya ownernya Sempol Mas Yudi. Terus untuk alamat usahanya di mana nih? Untuk alamat usahanya jelas, kalau rumah produksi di Cepor Kidul, Palbapang, Bantul. Kalau untuk gerai utama kita pusat itu di Gose. Untuk yang gerai pusatnya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mas? Untuk gerai pusatnya ini buka dari jam setengah 9 pagi sampai jam 20.45. Sampai jam 20.45. Iya. Itu setiap hari? Setiap hari buka, tidak ada libur. Kecuali ada hari besar kayak Idul Adha lah gitu. Nah, itu libur. Ya. Gorengnya 2 kali ya Mbak kayak? Ya, jadi ini dari mentah kan Mas? Hah? Masukin sini dulu sampai ngembang. Nanti nek sebelum udah ngembang baru ditempel. Apa yang membuat Mas Yudi akhirnya memutuskan jualan sempol? Ya untuk pertama tertarik aja dilihat di Sunmor dulu tuh, yang paling laku tuh apa, kuliner. Nah itu saya coba-coba buat kuliner sempol dengan harga 1.000, cuman rasanya tuh beda dengan yang lain gitu loh. Dari sekian banyak orang yang jualan sempol nih Mas, kan biasanya packagingnya cuma di plastik gitu. Kenapa Mas Yudi akhirnya buat sempolnya Mas Yudi ini lebih modern, pakai ada gerainya, terus pakai box kayak gitu. Kenapa sih dibuat semodern ini gitu? Ya karena satu, kalau makanan itu yang dilihat faktor kemasan ya, contohnya kayak rokok, jenengan beli rokok itu pasti kan menarik gitu loh. Saya tuh melihat seperti itu. Jadi kita tuh berpikir ya seperti orang yang menguasai inilah apa, Chinese atau ibaratnya ya, berpikir seperti itu. Kalau kita pengen menjadi besar ya, makanan itu ya dilihat itu pertama packaging, kedua itu baru rasa. Ya, yang harga 10.000. Oh, yang bawah 15 masih pakai ini. Kan pakai box minimal 15. Oh, 15 pakai box. Ya. Untuk gerai pertamanya memang di sini atau dulu pernah di tempat lain, Mas? Dulu gerai apa pertamanya itu sebenarnya di depan Mulyas itu Mbak, karena itu dijual, terus kita pindah di Gose. Ya, sama-sama Gose, cuman ya beda aja. Ini doang dekat lampu merah. Itu tahun berapa Mas dulu Itu awal? berdirinya Sempol Mas Yudi di depan Mulia itu dulu 2018 Mbak. Di awal nih Mas, modal awal Mas Yudi ngebuka sempolnya ini berapa sih Mas dulu? Itu pada modal awalnya sangat kecil Mbak. Itu modal awalnya paling enggak itu cuman beli boot sekitar 850, dan itu kompor itu pinjem ibu morotua. Tabung gas pinjem ibu morotua ya, cuman modal 850 itu aja. Kalau di rumah produksi tadi sehari bisa produksi berapa tusuk? Kalau untuk produksi untuk saat ini per hari ya 15.000 tusuk Mbak. 15.000 tusuk. Itu bisa pernah lebih nggak? Pas di Covid itu bisa nyampe 25 sampai 30 Mbak. Oh berarti malah pas di Covid itu tinggi ya Mas? Tinggi. Oh gitu. Biasanya kan kalau yang lain pas Covid itu menurun, tapi pas Sempol Mas Yudi malah Alhamdulillah itu malah naik. boomingnya di Covid itu banyak orang yang diliburkan sementara, itu hanya coba-coba untuk jualan tuh banyak gitu ya, untuk nyari kegiatan di rumah. Untuk Sempol Mas Yudi ini bahan-bahannya apa aja Mas? Untuk bahan pokoknya itu ya ayam, yang jelas tuh pati ya, seledri tadi jenengan, dan bumbu yang kita racik sendiri itu loh Mbak. Tadi untuk karyawan produksi yang di rumah produksi itu ada berapa orang Mas? Untuk karyawan produksinya yang di Cepor Kidul itu ada 6 orang. 7 orang sebenarnya sama adik saya yang ke pasar gitu loh. Dulu awal-awal produksi sendiri tanpa karyawan Mas?
Dulu awal-awal produksi sendiri sama istri ya. Oh, Jadi ke berdua sama pasar istri. berdua, bikin berdua, terus jaga, nanti gantiin karyawan jam 6 sore itu kita jaga sendiri gitu loh, Mbak. Mulai akhirnya mutusin buat nge-hire karyawan nih dari Ya. tahun berapa nih? Tahun 2018 juga, Mbak, itu di bulan Oktober, karena semakin peminatnya semakin banyak, kita udah Udah tidak keteteran mampu. ya, Mas? Nah, udah tidak mampu ya keteteran ya. Akhirnya rekrut cuma 1 sampai 2 orang dulu. Ngaduk jam berapa? Ngaduk adonan gitu. Tadi jam 8 ya. Tapi ngaduknya di sini juga. Enggak di penggilingan. Oh, beda. Berarti di sini cuma tinggal nyetak sama ngerebus aja. Kasih sliding. Berarti yang tadi karyawan di rumah produksi itu juga dari desa itu sendiri. Untuk karyawan itu di luar desa ya, Mbak. Karena Oh, gitu. kalau untuk di dalam desa itu ya emang Sempol Mas Yudi kan jam kerjanya tidak jelas. Kadang orang itu nyari jam kerjanya yang jelas dari jam 8 sampai jam sekian. Karena kalau Sempol Mas Yudi kan sistemnya borong. Oh, Itu borongan. bukan harian. Jadi sebenarnya UPH-nya bayaran mereka di produksi itu lebih besar daripada UPH-nya Bantul. Semakin banyak dia buat, semakin banyak gajinya dia. Karena saya nyari seperti itu, cuman saya tidak mencari kalau lagi lembur ya tetap saya belikan, saya perhatikan karyawan saya, ya saya kasih makan, ya nggak hanya mengejar orderan. Ya kalau udah benar-benar nggak mampu ya saya off, ya karena udah nggak mampu gitu aja, Mbak. Kalau saya seperti itu sih nggak usah dikejar. Kayak lebaran itu ya libur ya 5 hari 6 hari ya libur, ya nggak usah diuyak. Lebaran itu rame ya, rezeki itu udah ada sendiri kalau menurut saya. Jadi pengusaha-pengusaha yang lain kalau lebaran anak buahnya libur ya nggak usah dipersulit ya, karena dia juga setahun sekali butuh untuk keluarga, ya nggak kita mencari untung untuk kita saja, ya dia juga perlu untuk keluarga, jadinya nggak selalu memikirkan untung lah, Mbak. Banyak kan pengusaha kan seperti itu, lebaran itu rame harus jualan. Iya, iya. Kalau saya nggak, libur tetap 5 Tetap hari. libur, kasih waktu untuk Iya, keluarga gitu. untuk keluarga. Itu emang di pakai spatula itu biar sama ukurannya tuh. Iya, dia tahu ukurannya begini. Dari jam berapa, Bu, tadi? Jam 7:30. Sampai jam berapa biasanya Bu? Kalau buatnya banyak ya malam pulangnya ya. Kalau sedikit ya siang. Untuk harganya nih, Sempol Mas Yudi kisaran berapa aja? Untuk mateng itu ya harga satu piecesnya itu 1.000, cuman kalau untuk sempol tenggirinya itu 1.250, dan kalau untuk pedagang les sellernya itu 50.000 dapat 65 tusuk dan kelipatannya. Masih termasuk murah ya Mas, Iya, harganya 1.000. semuanya itu udah include saus sama tepung ya, Mbak, yang mentah itu. Jadi nggak cuman sempolnya saja. Pakai pacu yang itu. Oh, sausnya ngolah sendiri. Iya. Pakai itu dan Tadi nih franchise Mas Yudi di Jogja udah berapa banyak Mas? Untuk Sempol Mas Yudi yang data aktif ya, Mbak, itu sekitar 27 yang aktif, Mbak. Itu udah seluruh provinsi Jogja atau masih dominan di Bantul? Dominannya itu ya Bantul sendiri lebih banyak. Terus Jogja itu cuman ada 1 apa berapa, Mbak. Terus sama Blok O, terus Bangun Jiwo, daerah Kretek ada 1. Cuman yang belum ada tuh cuman di Gunung Kidul, Mbak. Oh, di Gunung Kidul belum? Heeh. Karena aksesnya dia untuk pulaan tuh terlalu jauh mungkin. Iya. Kalau saya suruh ngirim kan karena biaya kos, saya kalau ada barangannya mungkin saya berani ngirim ke sana. Karena kalau cuman dia order 200-300 kan kita rugi, profitnya Rugi di bensin. ongkirnya, Ya di iya. bensin. Kalau sekalian 2 juta ada barangannya, kita turunkan drop di satu tempat kan lebih enak Lebih gitu enak. loh. Ini perlu latihan dulu nggak, Bu? Bikin kayak gitu. perlu ya. Latihannya berapa lama? Wah, 3 hari ya. Oh, 3. Iya. Langsung. Kalau 3 hari ngejar target 2 nanti ini bisa lanjut. Kalau nggak dapat ya nggak lanjut. Oh, Itu. Pengiriman terjauh nih untuk tadi misalkan reseller sudah sampai mana nih Mas Sempol Mas? Pengiriman terjauh itu Jakarta, Mbak. Jakarta, Jakarta. Malang. Oh, sampai Malang juga. Malang pernah ngirim ke Malang juga. Tapi masih sekitar Pulau Jawa aja ya? Iya, Pulau Jawa, karena yang saya ini pengiriman harus menggunakan Paxel. Karena ini bukan iklan ya. Karena
apa karena emang apa kalau pakai JNE terlalu estimasinya tidak bisa sama gitu loh. Makanya saya cari estimasinya yang 1 hari sampai yang benar-benar inilah sesuai standar. Karena kirim makanan ya Mas? Iya, makanan. Kisaran berapa Mas kalau mau franchise? Untuk franchise Sempol Mas Yudi itu sebenarnya sangat murah, Mbak. Sempol Mas Yudi itu modal awal itu hanya 3.750.000. Yaitu fasilitas yang saya berikan, boot, kompor 2 tungku, deflayer, selang regulator, botol saus, dan paket sempol 280 tusuk. Nah, saya itu tidak mau menjual franchisean mahal karena saya itu bukan jual alat, saya jual produk. Kalau selain franchise nih, misalkan ada yang jualan sempol tapi nggak pakai nama Mas Yudi, itu ada juga yang ngambil Ada, tadi? itu reseller, itu Oh, banyak. reseller. Itu udah sampai mana-mana sebenarnya. Di Klaten, orang Klaten ya datang ke produksi ya, emang harus datang ke produksi kita di Cepor itu. Oh berarti ngambil sendiri? gitu Iya, ya? kita kalau dia mau ngirim kan terlalu mahal biaya ongkos kirimnya gitu. Setelah berapa tahun ya, kurang lebih 2018 sampai sekarang 2023 nih Mas, omsetnya udah berapa nih? Kisaran aja deh. Kisaran kalau untuk toko itu omsetnya ya sekitar 1 bulannya kotornya itu ya sekitar 50 sampai 60 juta, Pak. Kotornya. Kotornya 50 Iya. 60 juta. Sebelum usaha sendiri, buka usaha Sempol Mas Yudi, atau sebelumnya nih pernah ikut orang gitu nggak sih Mas? Oh, kalau dulu emang pernah sempat ikut orang ya, itu saya dulu di apa buat roti bakery ya, cuman sekedar itu cuman berapa tahun ya, cuman ikut orang karena saya ingin bisa semua bidang gitu loh. Jadi saya pernah di bakery, saya pernah di interior ya, jadi nggak cuman di apa di kuliner, saya semuanya saya ya harus bisa lah gitu loh. Cuman pengen rasa ingin tahu saya tuh sangat tinggi gitu loh, Mbak. Kenapa akhirnya Mas mutusin buka usaha sendiri dan kuliner? Karena memutuskan usaha sendiri ya karena kalau ikut orang itu kan kita harus on time tuh, Mbak. Nah, terus buatnya usahanya kuliner saya pilih karena itu semua kalangan itu harus suka kalau saya buka kuliner, karena kalau cuman minuman kan nggak semua anak kecil itu tidak bisa konsumsi toh. Jadi makanya yang saya cari kuliner itu yang apa yang semua kalangan itu suka, seperti itu. Titik terendah Mas Yudi nih selama menjadi pebisnis, pernah ngalamin titik terendah nggak? Mengalami titik terendah ya itu pertama ngerintis ya, emang kita ya sebenarnya titik terendah untuk buka kuliner itu tidak ada, Mas. Soalnya karena selama bisnis itu saya titik terendahnya pas di fashion. Oh malah sebelum bisnis kuliner ya? Belum bisnis kuliner, karena kuliner ini modalnya dari fashion sebenarnya dulu awalnya. Dulu fashion itu ya titik terendahnya itu cuma tabungan di ATM itu cuma 2 juta ya, cuma iseng buka online shop kecil-kecilan ya, alhamdulillah bisa ngasilkan duit banyak itu loh, Mbak, sama istri. Jadi istri adminnya, saya packagingnya. Oke teman-teman, ini namanya Sempol Mas Yudi. Gerai pusatnya itu ada di Gose, Jalan Wahid Hasim, Palbapang, Bantul. Oh ya, sempolnya ini beda teman-teman, jadi dia beneran asli daging ayam. Terus juga kalau kalian emang mau cari sempol daging ikan itu ada. Di sini ada varian yang ikan tenggiri. Ini langsung aku tuang, ada sausnya. Jadi kalian beli itu udah ada sepaket, dapat saus yang pedas ini, ada saus tomatnya juga. Gitu. Tuh gede-gede, jadi nggak bakal rugi. Dan segini gedenya itu cuma 1000-an aja. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke Bantul, daerah Bantul sini, bisa banget cobain sempolnya Mas Yudi. Kalau mau franchise juga bisa, buat teman-teman yang tertarik pengen usaha sempol, Mas Yudi juga buka untuk franchise. Jadi kalian tinggal jual aja paketan, di sini udah terima standnya, terus segala macamnya tuh udah disiapin Mas Yudi, cuma tinggal jadiin tempat jualannya aja. Oke, harapannya Mas Yudi nih untuk Sempol Mas Yudi ke depannya pengen seperti apa? Apa pengen buka franchise di luar Pulau Jawa atau sampai di luar Jogja atau gimana? Ke depannya pengennya? Untuk Sempol Mas Yudi ke depannya satu ya mempekerjakan orang banyak yang jelas kalau saya.
karena membuka lapangan pekerjaan itu lebih penting ya kan. Kalau bisa lebih banyak produksi akan banyak merekrut orang menjadi pegawai kita, atau jadinya ya kalau bisa ya emang bisa nyampe dikenal orang banyak, seperti itu harapannya Sempol Mas Yudi ya. Tidak kedepannya ya untuk segi amal ya kita tetap selalu ngasih amal untuk yang membutuhkannya, juga nggak hanya untung diambil sendiri gitu, karena pikir orang kayak kan wah untuk Sempol itu banyak, karena ya kita juga harus memberi untuk orang lain, karena 2,5 itu bukan hak kita ya, juga harus ada untuk orang lain. Sedekah gitu ya. Sedekah. Jadi mudah-mudahan ya Sempol Mas Yudi bisa berbagi untuk orang lain, bisa membangun desa yang dicepor ya ibaratnya sedikit-sedikit untuk mengasih bantuan untuk desa lah utamanya. Nanti kan ini bakal ditonton sama banyak teman-teman di YouTube nih Mas. Mungkin dari sekian banyak itu ada juga yang pengen buka usaha. Nah, kata-kata motivasi gitu deh. Semangat dari Mas Yudi buat teman-teman yang nantinya pengen buka usaha apa nih Mas? Kalau untuk kata-kata motivasi ya jangan pernah menyerah dan jangan banyak mengeluh, karena kerjaan apapun itu ya emang capek ibaratnya. Banyak orang di luar sana hanya sekolah pendidikan S1 ya, dia mengandalkan S1 untuk kerja enak. Jadi kalau untuk menjadi pengusaha itu tidak ada ijazah, ibaratnya dia harus bekerja keras ya, jangan mengharapkan orang tua itu kaya ya, kita harus punya pendirian sendiri, yaitu harus bisa semangat kayak yang kita tuju, pengen mindsetnya harus mempekerjakan orang banyak, jangan pernah mindsetnya itu saya harus menjadi karyawan. Sempol Mas Yudi mantap.